Ya, kita melanjutkan bahasan tentang dependency parsing. Saat ini kita akan membahas bibliographical and historical notes. Ini adalah bahasan ke-12, bahasan terakhir. Kita ambil dari buku Speech and Language Processing bab 15. Di bab 15 buku tersebut kita sudah bahas dari awal sampai ringkasan, kemudian ini adalah bahasan terakhir ya. Ya, dependency based approach ini untuk grammar ini udah jauh lebih tua daripada yang struktur frase ya, atau struktur frase atau istilahnya adalah konstituensi. Yang dimana untuk akarnya atau asal usulnya di dependency itu udah cukup lama, dari Yunani kuno dan di India untuk tradisi linguistik itu udah ada untuk dependency parsing ini. Sedangkan untuk teori yang kontemporer yang akhir-akhir ini untuk dependency grammar, terutama dari ini ya, Tesnier tahun 1959. Kemudian ada juga penelitian yang akhir-akhir yang sangat berpengaruh ya. Itu adalah yang ini ya, termasuk misalkan yang MTT ini, kemudian ada word grammar, kemudian ada functional generative description. Tahun sekitar ini ada 84, 86, 88. Ya, framework ini yang tiga di atas ini yang berbeda, misalnya dari termasuk derajat dan apa yang dibahas, misalkan apakah ada morphological atau sintaktikal semantik atau faktor pragmatik ya. Kemudian ada representasi multi layer ya. Ya, jadi ada beberapa variasi dari ketiganya tersebut ya. Juga himpunan relasinya ya, yang digunakan untuk mengkategorisasi relasi dependensi. Ya, untuk parsing yang otomatis ya, untuk dependency grammar awalnya diperkenalkan ini adalah untuk computational linguistic. Ini salah satu penelitian awal adalah untuk machine translation yang dilakukan di RAND Corporation yang dipimpin oleh David Hayes. Di mana pekerjaan ini untuk dependency parsing yang secara erat paralel pekerjaannya dengan konstituensi parsing. Ya. Kemudian setelah periode awal ini, pekerjaan untuk dependency parsing itu sempat katakanlah berhenti ya selama dekade berikutnya. Ya, kemudian di sini implementasi untuk dependency parsing untuk bahasa Inggris, ini ada yang disebut dengan link grammar, ada constraint grammar, ada minipar ya. Tahun sekitar 93, 95 dan 2003. Kemudian ini juga ada naik kembali atau mulai dilakukan penelitian lagi untuk dependency parsing ini yang di akhir tahun 90-an. Ya, kemudian termasuk di tahun 96 ini yang dikembangkan dengan pendekatan dynamic programming efisien untuk parsing ya, untuk dependency parsing. Ya. Yang ini diambil dari Pentribank ya yang sudah ada. Kemudian tahun 2001 ada juga pendekatan
deterministic word by word ya. Yang itu merupakan landasan dari transition based approach yang sekarang ini. Kemudian tahun 2002, 2003 di mana Yamada dan Matsumo dan Kudo dan Matsumo ini memperkenalkan paradigma CIFREDUCE ya, kemudian penggunaan supervised machine learning ya. Di mana di sini penggunaan supervised machine learning di sini menggunakan SVM ya untuk dependency parsing. Jadi ini adalah untuk dependency parsing menggunakan CIFREDUCE dan supervised machine learning, di mana supervised machine learning yang menggunakan SVM. Kemudian berikutnya di tahun 2003 ini mulai juga ada penelitian untuk yang transition based approach yang lebih akhir-akhir atau modern dan deterministik ya untuk dependency parsing. Kemudian setelah itu berturut-turut ada beberapa penelitian yang lain yang meningkatkan performansi untuk transition based ya. Kemudian juga bagaimana mengatasi misalkan adanya permasalahan yang non-projektif untuk bahasa-bahasa yang ada non-projektifnya. Ini antara lain dengan non-projektif itu antara lain dengan graph base ya, yang ini diperkenalkan di tahun 2015. Kemudian untuk sumber untuk training dan evaluasi ini untuk bahasa Inggris, untuk training dan evaluasinya, untuk training dan evaluasi dependency parser. Ini salah satu yang utamanya adalah dari Pentry Bank ya, Wall Street Journal, Pentry Bank ya. Ini tahun yang Pentry Bank itu tersebut tahun 93. Yang di buku Speech and Word Processing udah dibahas ya Pentry Bank ini di bab 12 yaitu berkaitan dengan konstituensi grammar. Kemudian untuk penggunaan head finding rules, jadi bagaimana mencari head ya, dalam sebuah relasi head dependent, bagaimana aturan-aturan untuk pencari head itu dikembangkan dan digunakan menggunakan probabilistic parsing ya, yang head itu dicari dari phrase base ya. Jadi ada phrase base yang dimana phrase base itu tidak secara eksplisit ditunjukkan headnya, bagaimana kemudian dikembangkan mencari head ya, mencari head dari frase base tersebut. Kemudian ada juga yang populer cukup lama dikembangkan penelitian untuk tree bank, yaitu Praha Dependency Tree Bank. Ini tahun 98, ini mempunyai peran yang penting ya, di mana di situ ada layer-layer morfologis, sintaktik, semantik ya, informasi tersebut, morfologi, sintaktik dan semantik ya. Nah, untuk yang terakhir-akhir ini ada Praha Tree Bank yang versi 3.0 yang itu mempunyai lebih dari 1,5 juta token ya. Kemudian ada juga Universal Dependency, ini tahun 2016 yang merupakan proyek yang mencoba untuk membangun framework ya untuk berbagai bahasa ya, untuk berbagai bahasa, kemudian supaya digunakan untuk di banyak bahasa-bahasa di seluruh dunia. Kemudian ya di sini ini ada 30 bahasa ya pada saat buku ini ditulis ya. Kemudian di Universal Dependency 30 bahasa itu udah ada tree bank
Tripeng Universal Dependency yang sudah dianotasi ya untuk di 30 bahasa ini, dan mempunyai format dependency yang konsisten, sebuah format dependency untuk semua bahasa-bahasa tersebut. Yang tadinya sebelumnya format dependensinya berbeda-beda antar beberapa standar dan beberapa bahasa. Ya, jadi universal dependency tersebut ya termasuk di sini dari Stanford Dependency, yang tadinya ada Stanford Dependency, ada Google Universal Part of Speech, dan ada juga set interlingua ini yang jadi ada dari beberapa upaya penelitian sebelumnya ya, jadi berkembang dari yang sudah ada tersebut, kemudian diupayakan ada satu standar universal dependency. Ya, kemudian ya saat ini udah tersedia 30 bahasa dependency tripeng di dalam framework universal dependency. Ya, kemudian untuk share task terkait dengan dependency parsing dan evaluasinya, dia ada konferensi yang disebut dengan Conference on Natural Language Processing atau CONLL ya, yang merupakan serial konferensi yang berpengaruh, dan juga di situ ada share task ya. Share task yang terkait dengan dependency parsing ini ada mulai dari 2006, 2007, 2008, 2009. Kemudian untuk yang akhir-akhir ini untuk evaluasi, ini salah satunya adalah difokuskan untuk bahasa-bahasa yang kaya morfologisnya ya. Kemudian untuk beberapa bentuk yang non-canonical juga, seperti untuk yang dari media sosial, dari teks, dan dari bahasa percakapan. Kemudian ini di 2015 ini ada penelitian yang menampilkan analisis performasi dari 10 dependency parser ini dengan berbagai pengukuran ya, termasuk juga dependable yaitu sebuah ada tool evaluasi parser yang robust ya, yang ini tahun 2015. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi ini adalah bahasan